Berarti sama deket lah Mbak Tejo berarti ya. Calon mertua. Iya. Dekat sih karena kita kan tujuannya ekosistem ya. Ya pasti yang kita bahas teknis toh wis. Dari dulu sharing sambil jalan. Seperti di Kanada, mungkin di Inggris, beberapa di Jepang bagus juga masih kerjasama. Ngaos. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah temen ya. Seekor. Yang luar biasa, Mas Luki. Halo Mas Heru. Aduh, piye kabare Mas? Alhamdulillah iki lumayan lah. Ya. Lumayan opo iki? Aku ngundang sama nangel. Waduh, gak mungkin harus sih. Tak telepon neng di Mas. Wah, aku cek sibuk nyablon. Angel musuh wong sitok iki. Pelayanan customer sing kayak duit dan sing duwe duit. Nah, iku. Piye sibuk apa saiki Mas? Garap sablon, garap produksi karena memang mulai kudu belajarnya gak hanya marketing toh, tapi juga di bagian produksi juga penting. Ya, berarti dari nol Mas, zaman desain. Ya, mulai servis ketemu customer, terus desain, terus milih bahan. Jadi mulai dari awal banget. Oh, berarti sampai kok bahan nih. Berarti jahit barang loh. Jahit iya, cuma untuk sekarang ini karena sing disetat iki urusane bahan baku, lebih di bahan baku nih. Jadi ini jahit masih kerjasama. Oh, kerjasama. Sing wis standar bagus, kita ajak kerjasama. Emang sablon itu cek menarik ta Mas? Untuk kalangan pemuda yo. Ya. Emang cek menarik ta? Masih profit sablon itu. Sablon masih profit. Cuma layak untuk menarik apa enggak itu memang image iku sing mungkin di daerah pada umumnya daerah-daerah satelit lah, daerah-daerah satelit kayak Banyuwangi itu masih image-nya untuk dari profesi ku kurang menarik mungkin. Ya calon mertua. Kenapa Mas kok iso ngono ku ya yo? Ya, soalnya image iku sing sebenarnya harusnya dibangun ya. Dari dulu sablon itu dianggap mungkin tukang, padahal tukang sablon kan. Wah, apa sih pekerjaannya tukang sablon. Jadi ketika dianggap tukang iku sing dianggap pekerjaan kelas bawah. Sebenarnya tukang sablon pun juga dia ikut di dalam bagian dari industri kreatif. Lebih ke art gitu Mas. Iya, dia art. Jadi kalau kita pakai standar internasional itu sablon itu atau tukang sablon yang katanya tukang sablon itu dia seorang dianggap seniman. Makanya biasanya seni cetak saring. Kalau di luar negeri. Iya, kalau kita pakai standar internasional. Jadi di sana sangat keren. Kalau di luar negeri itu tapi profesi yang keren. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Maksudnya mencakup global lah. Kalau tadi kan Banyuwangi kan. Kalau di Indonesia sendiri ya sablon itu. Sekarang udah mulai ya banyak yang muncul seniman-seniman sablon itu muncul. Mereka karena pertama adalah urusannya ada pertarungan atau ada ada pembuktian lah sebenarnya tujuannya bahwa kreator itu dimulai dari mana saja termasuk seni cetak tadi kan. Karena kita bagian unsur yang tidak kalah penting kalau untuk masalah apalagi di dunia fashion, dunia seni, art, dunia cetak, dunia industri, kita juga bagian yang paling penting. Jadi skill itu saya rasa kita harus perkenalkan bahwa menyablon itu keren menurut saya. Keren Mas. Ya, kreator. Kita juga kreator. Tadi kan sama nyebut standar nasional Mas. Ini aku masih belum menggambarkan nih Mas. Standar nasionalnya itu yang gimana itu Mas dalam sablon ya? Nah, dalam sablon standar nasional dan bedanya dengan internasional. Kalau di internasional mungkin standar beberapa negara yang besar industrinya udah bagus ya secara fashion itu mereka benar-benar menjadi standarnya memang sangat diperhatikan secara kualitas, edukasi, terus sumber daya semuanya kita dikasih kalau di luar negeri. Seperti di Kanada, mungkin di Inggris, beberapa di Jepang bagus juga. Cina malah lebih tua sebenarnya.
industri itu terus dikembangkan untuk dunia fashion. Makanya kalau untuk standar di Indonesia bedanya dengan yang di luar, kalau kita di sini benar-benar untuk kebanyakan yang menjadi seniman sablon, makanya sampai disebut tukang karena mereka disetarakan sebagai pekerja atau buruh yang mengerjakan itu. Jadi secara knowledge tidak diedukasi baik, sumber daya juga kita masih sangat terbatas, kita masih banyak monopoli sumber daya seperti bahan kain, seperti kapas, semuanya masih dimonopoli dari luar. Jadi kalau standar nasional ini kalau kita nggak bergerak dari kita sendiri, ya kita akan tetap standarnya jadi buruh aja. Jadi tetap nggak keren aja gitu. Tapi kalau di luar udah gila. Apa sih perbedaannya Mas seniman sablon sampai tukang sablon? Sebenarnya pada dasarnya itu stereotip ya. Stereotip antara sebenarnya sama, profesi yang sama. Cuma stereotip bahwa tukang sablon itu adalah buruh dan seniman sablon adalah ya memang seorang kreator ya, di dunia seni. Jadi bedanya sebenarnya di feel atau taste atau selera sebenarnya. Kalau memang seniman dia pasti akan mempertimbangkan artnya juga. Jadi nggak hanya cetak habis itu sudah dikasih sesuai invoice, nggak hanya itu, tapi juga kita ada service lebih ya. Bahwa ini kita harus memperkirakan ini fungsinya untuk apa, makanya bahannya untuk apa, materialnya untuk apa. Kalau sampai di titik itu ya memang kalau seniman sablon atau seniman cetak saring ya feel-nya sampai di titik art atau seni. Berarti secara tidak langsung seniman sablon idealis no Mas? Kalau seniman sablon sebenarnya kalau untuk mengatakan idealis, dia punya titik ideal. Dia punya titik ya feel-nya tadi itu idealnya dia. Bahwa dia punya selera, bahwa dia punya aliran desain mungkin ya. Dan dia punya pakem, yaitu titik idealnya dia. Jadi kalau dikatakan bahwa idealis, semua orang saya kira punya titik ideal masing-masing. Jadi seniman sablon yang lain uniknya di situ nanti. Seorang seniman sablon satu dengan seniman sablon yang lain itu pasti punya feel atau taste yang berbeda. Makanya dari satu produksi ke produksi yang lain itu seharusnya memang saya kira tidak mungkin ada tumbukan atau apa. Jadi sampean itu lebih ke tukang sablon atau seniman sablon Mas? Kalau sekarang kalau saya pengennya tetap di seniman sablon atau seniman cetak sari karena di situ saya gak hanya bisa membuat atau mengkreasi produk yang berbasis konveksi atau fashion, tapi juga di sisi lain saya juga belajar seninya juga untuk servis dan juga saya bisa lihat bahwa kebutuhan sekarang apalagi hari ini itu kebutuhan fashion atau konveksi kebutuhan konveksi tidak hanya urusannya untuk bisa dipakai saja sebagai pelindung kalau misalnya kita fungsi pakaian ya. Fungsi pakaian bukan hanya sebagai pelindung badan tapi juga artnya atau stylenya itu juga harus kita perhatikan mulai dari ukuran cat size, terus tipe sablon yang pas, desain yang tepat, komposisi formula semuanya, warna ya gitu. Semuanya juga harus kita perhatikan. Makanya itu seni cetak saring akhirnya menjadi pilihan, bukan hanya untuk yang penting ada orderan saya kerjakan udah selesai. Habis itu pelunasan nggak hanya itu, tapi juga kita bisa tunggu. Karena di luar juga sudah sangat lama seperti itu. Hanya kita harus ngejar itu. Oh, jadi kan tadi kan Saman ngomong bahwasanya setiap tukang sablon itu boleh karen Mas? Apa ya? Kalau YouTube kan ono YouTuber, tukang sablon ber. Kan mereka mempunyai idealis, bukan idealis tapi lebih ke apa sebutannya sing enak Mas ya, maksud idealis sabloners apa? Bukan yang tadi mempunyai ya itulah idealis tentang sablon tersendiri-sendiri. Nah, Mas Luki Dewi iki ketika ndek pelanggan bagaimana cara memasuki idealis Mas Luki ke pelanggan itu supaya pelanggan itu juga bisa terima. Ya, yang pertama yang jelas portofolio. Pelanggan pasti datang ke kita. Itu sebelumnya dia udah tahu beberapa produk yang sudah kita tawarkan ya, kita garap atau kita kerjakan.
Jadi sudah tahu dan sampai ke akhirnya menghubungi kita karena sebelumnya kayaknya feel-nya pas deh gitu. Ternyata pelayanan yang disediakan itu ternyata sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi saya nggak perlu ribet mikir gitu. Jadi kayak dikompromikan itu tes kita sebenarnya itu kita buat sesuaikan untuk semenarik mungkin awalnya gitu. Semenarik mungkin kita perhatikan benar-benar. Habis itu baru beberapa dan biasanya customer yang ibaratnya minta untuk dibuatkan atau pesan ke kita itu biasanya dia sudah tahu tesnya sekian, standarnya sekian. Kayak gitu. Jadi Mas Luki sendiri sudah punya brand Mas ya? Kalau brand ya, saya mau ini masih baru mulai semuanya kan ya. Jadi kayak makanya saya sendiri diproduksi dulu. Karena diproduksi itu titik dari semuanya ya. Fondasinya dulu, produksinya, standarnya harus jelas. Habis itu baru nanti kreasinya ke brand. Tapi kalau boleh tahu nama brandnya apa Mas? Brandnya Banyuwangi Merch ya, Banyuwangi Merch. Masih kita mau awali sih sebenarnya. Rencananya mau tahun kemarin, tapi karena fokusnya diproduksi dulu, baru mungkin tahun inilah insyaallah ya, doakan saja. Rokan Mas, ben gak sepaneng ya kan? Ben gak mampu rawon. Ben gak mampu rawon cak kami. Iku lek ning bacok dhewe wingi kae. Gendut gak masuk blas. Masuk ya. Tapi iki kosong banget ya. Urung ono brand Mas. Orang enak, Bro. Orang enak brand. Ya. Kosongan jangan garingan Mas ya. Saya garingan. Garingan ya. Emang banget ya. Followernya 100. Kayak suarane sing ning bacot wingi ya. Udah ini. Bikin ada penonton bayaran. Ya apa Mas jenenge Banyuwangi Met Mas? Kok gak Lucky Met? Ngono kuwi lho. Kenapa? Wong Pemkap ta? Apa sih ngomong wes? Tapi enggak, karena kita ke grassroots ya. Jadi akar rumput, lebih ke akar rumput. Banyuwangi menurutku sebagai brand itu lebih menarik. Yang pertama, yang kedua lebih dekat sebenarnya. Orang Banyuwangi pasti dia punya apa ya, identitas dan juga pasti secara kebanggaan atau pride dia punya seorang Banyuwangi punya kebanggaan itu. Sebenarnya makanya dari kebanggaan itu akhirnya makanya kita bawa sebagai brand. Jadi udah lengkap lah, aku nggak harus mikir panjang. Berarti Banyuwangi Met pasari ya gur neng kono tok Mas. Untuk awal ini ya. Nantinya ke situ. Nantinya ke Banyuwangi. Nah, nanti kalau misalnya nanti kekuatannya sampai di luar Banyuwangi ya nanti kita lihat sampai seberapa. Tetap kita riset terus sih. Tapi sudah sejauh mana Mas Banyuwangi Met itu dikenal khususnya orang-orang Banyuwangi ya? Sudah sejauh mana ya Mas? Kalau untuk awal ini saya nggak berharap tapi saya mikirnya masih di kontribusi. Jadi aku nggak berharap bahwa itu dikenal urung nggak sih? Yang penting kontribusi dulu lah. Selama setahun awal ini kontribusi dulu, supporting beberapa kegiatan yang berbasis industri kreatif kita support aja. Gitu. Nanti sisanya perkara nanti akan dikenal atau enggak, saya kira itu bonus. Yang penting support dulu aja, supporting, berbuat dulu. Itu strategi ini piye Mas? Masa gak oleh dibocorin gini? Ya strateginya kalau untuk Banyuwangi Merch sebenarnya kita cara marketingnya sama sebenarnya. Yang penting kita kontribusi dulu ke beberapa tempat, ke beberapa teman-teman yang memang bergerak di industri kreatif. Ya. Makanya kita akhir-akhir ini banyak supporting ke event, misalnya kayak gitu, ke komunitas banyak. Jadi tujuannya sebenarnya untuk apa? Ya di sisi lain juga marketing, sisi lain juga tester untuk memberitahukan bahwa standar kita sekian, standar kita segini. Setelah itu kalau untuk penjualan dan lain sebagainya, nah nanti kita akan saya kira hampir sama lah untuk masalah taste atau itu seberapa menarik. Ya apa yang kita buat ini seberapa menarik nantinya kan gitu ya. Tapi untuk awal kita support dulu lah awal ya.
Berarti bisa lah Hero Labs. Oh, bisa. Langsung ya. Aku langsung to the point. Langsung sikat. Kosongan soalnya. boleh. Boleh Mas. Belum ono sing support Mas. Enggak, nanti pasti ada. Pasti ono ya. Pasti ada. Ditunggu loh pokoknya. Iya, siap. Pasti ada. Yo nggak muluk-muluk sih Mas yo. Lek enek yo minimal tanggalan nggak apa-apa lah. Tanggalan nggak masalah. Kan Kalau kita kita- dalam tanggalan barang toh. Ya, tanggalan. Nanti apapun yang ibaratnya secara value bisa nambah produk yang bisa menambah nilai value apapun ya, bukan hanya konveksi nanti, tapi apapun yang bentuknya bisa kita sebut sebagai merchandise, secara value bisa naik, ya kita pasti akan kasih juga untuk awal. Oke. Tapi iso request nggak Mas? Bisa. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 iki abang kabeh lho. boleh. Oleh Kang. Oh, boleh. Tapi liburnya tanggal hitam. Menjadi sablones kan yo tidak mudah. Mas. Betul. Apalagi kita harus desain kayak gitu. Betul. Aku ngelihat sama desain kemarin, wih sampai kayak gitu gitu. Iya. Direwangi gak turun. Enggak pernah turun. Pernah nggak Mas untuk orderan desain gratis loh? Waduh. Iya. Sering ya? Biasanya itu lingkup pertemanan Iya biasanya. pasti perkawanan. Karena biasanya perkawanan itu rego konco. Rego konco sing sebenarnya iku gak konco sebenarnya. Mas, iki perlu dibahas iki. Heeh. Sama setuju dah ono rego konco iku Mas. Tergantung nanti. Lek rego konco iku biasa lek konco Her. Ketika konco lek menurutku ya prinsipnya sama lah, semua kreator prinsipnya sama. Harga teman. Kalau kita menghargai teman ya memang penghargaannya pasti lebih kan. Karena kita tahu teman kita lagi mengerjakan Harusnya Iya, lebih, harusnya lebih. tapi di lapangan di lapangan ternyata juga jelek. habis dihajar. Iya, tapi jauhnya langsung selesai biasanya kayak gitu. Oh iya biasanya banyak masuk orang yang desain Mas besok kudu wis dadi yo Oh. ngono. Sering banget itu Mas. Betul. Tapi mari kono makasih Mas. Makasih ya. Sorry Mas ya. Sama orang baik gue gitu. Pernah nggak sih Mas Saman tuh mempunyai sebuah karya grafis gitu sampai sekarang tuh masih melekat banget dengan hatinya Saman. Karya grafis masih kalau untuk karya grafis sih ada beberapa yang memang mungkin aku sendiri sih ndeloke mungkin itu momentum ya. Jadi sebelumnya mangkane kok desain grafis sebenarnya waktu itu enggak karena kebutuhan aja. Tapi ternyata kok ada yang mungkin make beberapa desain seperti beberapa penulis banyak. Sebutin aja nggak apa-apa Mas. Oh iya itu. Nggak masalah sebutin aja toh. Jangan itu. Iya. Ya kemarin bukunya Mbak Tejo ya yang Lupa Indonesia itu saya kira tapi itu momentum sih. Iku sing anu sampean. Ya, yang cover depannya itu Punya Mbah Sujiwo Tejo Mbak itu. Tejo itu. Serius? Yang Lupa Indonesia ya. Itu waktu itu sebenarnya udah lama sih, desain lama waktu masih kuliah sebenarnya itu lama banget. Jadi desain masih awal mengerjakan desain, habis itu mengerjakan desainnya itu waktu itu di tag di sosial media ya di Instagram. Habis itu ternyata kok dihubungi lagi, ternyata mau dipakai dan ditawar berapa harganya. Tapi waktu itu saya bilang ke Mbak Tejo karena saya juga banyak juga yang sumpah Mbak Tejo juga kan. Saya juga respect kepada beliau, jadinya ya udah pakai aja Mbak. Tahun berapa itu Mas kira-kira Mas? Mbak Tejo 2020. Berarti kemarin ya. Ya. Berarti sama deket lah sama Mbak Tejo berarti ya. Kalau untuk dekat enggak terlalu dekat sih, ada yang lebih dekat kan Oh, mesti. iya enggak pasti komunikasi sampai sekarang. Komunikasi enggak terlalu, tapi bisa dijalin nanti. Ya kebutuhan saya sih sebenarnya nanti kalau mungkin bisa bareng nanti kan kita apalagi Mbak Tejo saya kira untuk supporting di dunia kreatif, beliau saya kira oke sih. Jadi kayak nanti mungkin bareng teman-teman di Banyuwangi ini kita harus butuh ngobrol bareng, beliau bisa kita undang ke Banyuwangi sih saya kira oke gitu. Tujuannya sih ke situ, makanya saya enggak terlalu nominal. Berarti komunitas sablon di Banyuwangi ya banyak Mas ya. Komunitas sablon ada, cuma karena saya baru dan saya lebih sebenarnya kalau untuk berkomunitas antar dunia sablon saya kira
apa ya? Saya lebih tertariknya di malah komunitas di luar dunia sablon sebenarnya. Seperti apa tuh? Ya kayak komunitas mungkin komunitas kopi, Oh. komunitas apa gitu. Masuknya di situ malah. Iya, malah ke situ. Karena kita kan tujuannya ekosistem ya. Jadi kalau untuk sesama dunia sablon saya kira apa yang kita bahas kita bisa lah sharing sambil jalan. Maksudnya kayak gitu. Cuma yang kita butuhkan sebenarnya malah masuk ke komunitas atau titik-titik di mana yang berbeda dengan kita untuk melengkapi komunitas-komunitas itu. Jadi ekosistemnya biar lebih Bener-bener Mas. Lek cuma ndek lingkup kode sablon itu ya kan yo. iya. Nah, kalau misalnya lingkup dunia sablon tok ya pasti yang kita bahas teknis toh wis, teknis bisnisnya ya kita lebih banyak ke experience ke pasar ya harusnya service. Jadi nggak hanya teori di komunitas gitu. Gimana bisa menservis bagus nggak kita? Terus tren hari ini apa? Ya kita butuh lebih banyak ke situ. Kesulitannya itu Mas, kesulitan servis ke pasar lah intinya kayak gitu. Kesulitannya untuk sejauh ini sih masalah selera ya. Soalnya selerane setiap orang, setiap person itu berbeda. Jadi ada yang bilang ini bagus, ini cukup, tapi yang lain beda lagi gitu. Makanya ya solusinya mungkin saya makanya menyediakan banyak varian, banyak jenis material. Ya kita harus mau menyediakan itu gitu. Kalau untuk masalah kesulitan kayak gitu, feel-nya biar kita tetap bisa maksimal memberikan servis kayak gitu. Kan sekarang tuh banyak kalau kita ngomongin kaos, baju gitu. Kan sekarang banyak kan brand-brand yang beredar luas kan di sini. Terus dia itu mengiklankan brandnya di televisi itu. Itu apa juga mempengaruhi itu, Mas? Iya, lebih mempengaruhi tren sebenarnya. Mereka mempengaruhi tren dari segi misalnya ukuran, bentuk kayak gitu itu mempengaruhi. Terus tren desain, mereka larinya kemana? Misalnya kayak brand-brand yang sekarang ini kalau di Indonesia larinya biasanya ke Jepang, Korea kayak gitu, bisnis seperti itu. Jadi banyak brand yang ke kiblatnya ke sana. Makanya kita tinggal milih kita mau ikut tren yang itu atau memang kita bikin tren yang baru. Ya, jadi asiknya di situ menurut saya. Nah, gini Mas, tukang sablon itu ngikutin pasar atau membentuk pasar berarti. Dua pilihan bisa diambil semuanya. Jadi bisa menyediakan ngikuti pasar dalam artian apa ya? Kita punya taste, kita nggak membatasi taste-nya pasar untuk siap misalnya kalau ada request. Tapi di sisi lain kita juga harus kalau pengen membangun brand image sendiri yang berbeda, makanya kita bisa membangun pasar. Mungkin untuk teman-teman Mas yang pengen desainnya sampean bisa lihat di mana? Mungkin di IG atau di apa? Oh ya, di Banyuwangi Mers. Kalau Banyuwangi masih awal ya. Jadi ada yang di Avicenna tempat produksinya, Avicenna Atelier. Jadi di situ. Nanti ada di Tomen Skate juga ada untuk desain. Logo Tomen. Iya. Oh ya. Ya nanti tak tulis ndek. Boleh. Ya Mas ya. Terima kasih. Mungkin ono pesan-pesan gawe sesama perjuang sablon Mas. Intinya jangan pernah berhenti. Karena dunia membutuhkan tukang sablon atau seniman sablon. Dunia membutuhkan tukang sablon. Ingat itu. Ngaos.